Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Yang pertama, kita belajar bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat adalah perkalian berulang sebanyak pangkatnya. Kita lihat contoh, A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali sebanyak N-nya ini. A ini namanya bilangan pokok, N itu pangkat atau eksponen. Contoh, 2 pangkat 4 perkalian 2 sebanyak 4 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 16. Contoh yang kedua, 3 pangkat 3 perkalian 3 sebanyak 3 kali. 3 kali 3 kali 3. Hasilnya adalah 27. Sifat-sifat daripada bilangan berpangkat. Ini ada. Yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N, bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dijumlah. A pangkat M plus N. A pangkat M bagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N, pangkatnya dikurang. A pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi semua bilangan yang dipangkatkan 0 adalah 1. Yang keempat, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. A pangkat M dipangkatkan N, maka hasilnya A pangkat M kali N. Sifat yang kelima, kalau dalam sebuah kurung itu ada 2 atau lebih dari 2 dipangkatkan, maka semua yang ada dalam kurung ini berhak mendapat pangkat N. Contohnya, A, B pangkat N, maka A pangkat N kali B pangkat N. Yang keenam, pembagian A per B, kalau kurungnya sampai bawah, berarti semua punya hak untuk pangkatkan N. Hasilnya A pangkat N per B pangkat N. 7. A pangkat min M, maka kalau dibuat positif, dia turun ke bawah. A pangkat 1 pangkat A 1 per A pangkat M, di mana A-nya tidak sama dengan 0. Sifat yang ke-8 itu adalah akar dari akar N A pangkat M. Maka kalau dibuat bilangan berpangkat adalah A pangkat M per N. Ini N ini untuk penyebutnya. Kalau dia nggak ada angkanya, berarti ini pangkat 2. Kita lihat contoh. Tentukan hasil dari 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 dikali 4 pangkat 2 dipangkatkan 4. Maka untuk menyelesaikan daripada soal ini memakai beberapa sifat. Mana yang sifat yang bisa dipakai? Yang pertama, nih, bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. Jadi 2 pangkat 3 kali 2. Yang ini juga tetap 4 pangkat 2 kali 4. Terus ini ada hasilnya adalah 6, yang 4 hasilnya 8. Biar bisa dikali, yang 4 ini jadikan bilangan pokoknya sama, yaitu 2. 2 pangkat berapa hasilnya 8? 2 pangkat berapa hasilnya 4? Ini berarti 2 pangkat 2. Terus ini dipangkatkan lagi 8. Maka bilangan berpangkat dipangkatkan, hasilnya adalah dikali. Maka 2 kali 8 sama dengan 16. Sehingga kalau sudah sama, ini bilangan pokoknya sudah sama ini, pangkatnya dijumlah. Nah, maka 6 ditambah 16 sama dengan 22. Contoh soal yang kedua seperti ini. Sederhanakan bentuk berikut ini. 3M pangkat 5 dikali 3M pangkat min 1 dipangkatkan 2 per 3M pangkat 2 dipangkatkan 3. Maka penyelesaiannya adalah, kita tulis lagi. Maka yang ini semua yang ada dalam kurung punya hak pangkat 5. 3 pangkat 5 kali M pangkat 5. Yang ini 3
M, yang ini bilangan berpangkat di pangkat-pangkatnya dikali, maka hasilnya adalah min 2. Yang ini juga sama, 3 pangkat 3, yang ini M pangkat 2 kali 3 sama dengan 6. Terus selanjutnya yang ini kita pangkatkan masing-masing adalah min 2. 3 pangkat min 2, M pangkat min 2. Kalau sudah, kita kalikan dulu. Kita kalikan. Kalau dikali, pangkatnya ditambah. Maka ini kita tambah, pangkatnya sudah. Kita tambah. Maka 5 ditambah min 2. M, yang ini 5 tambah min 2. Yang bawah tetap, maka hasilnya adalah 3 pangkat 3 M pangkat 3 per M pangkat 3 M pangkat 6. Baru dibagi. Kalau dibagi, pangkatnya adalah dikurang. Nih, 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3, pangkatnya kita kurang. Yang ini juga M pangkat 3 dikurang M pangkat 6. 3 min 6. Maka hasilnya 3 pangkat 0. Yang ini adalah M pangkat min 3. Kita buat pangkat positif, maka dia turun ke bawah. 3 pangkat 0 kan 1. Maka inilah hasilnya 1 per M pangkat 3. Contoh yang ketiga, jika A 9, B 8, maka tentukan nilai dari 3 kali A pangkat setengah kali 2 kali B pangkat 2 per 3. Maka penyelesaiannya adalah kita masukkan nilai A dan B-nya. A-nya 9, B-nya 8. Yang 9 ini kita buat bilangan pokoknya 3. 3 pangkat berapa hasilnya 9? 3 pangkat 2, kita pangkatkan lagi setengah. Yang 8 kita buat bilangan pokoknya 2. 2 pangkat berapa hasilnya 8? Pangkat 3. Maka 2 pangkat 3 yang ini dipangkatkan lagi. Bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. 3 pangkat 2 dipangkatkan setengah, hasilnya 1. Yang ini juga sama. 2 pangkat 3 dikali 2 per 3, hasilnya 2 pangkat 2. Baru kita ini 3 kali 3 kali 2 kali 2 pangkat 2 adalah 4. Maka kita kaliin semua, hasilnya sama dengan 73. Yang selanjutnya adalah persamaan eksponen. Jadi bilangan berpangkat juga ada persamaannya. Persamaan dalam bentuk pangkat dapat diselesaikan dengan cara menyatakan ruas kiri dan ruas kanan dalam bentuk eksponen atau berpangkat. Sehingga bilangan pokok kedua ruas tersebut sama. Kalau bilangan pokoknya sudah sama, yang kita kerjakan adalah eksponennya atau pangkatnya. Contoh, tentukan nilai X dari persamaan berikut. 2 pangkat X plus 5 sama dengan akar 2 dari 8 pangkat X. Kita tadi sudah belajar bentuk akar, kita ubah dulu. Yang ini 2 pangkat X plus 5 sama dengan, nah ini yang bentuk akar kita ubah jadi X per 2. Baru selanjutnya bilangan ruas kiri sama ruas kanan kan harus sama. Maka yang 8 ini kita buat bilangan pokoknya 2. 2 pangkat berapa hasilnya 8? Pangkat 3. Terus yang ini kita kaliin. 3 dikali X per 2, maka hasilnya 3X per 2. Bilangan pokoknya sudah sama, yang kita tulis pangkatnya. X plus 5, nggak ada pernya, kita perkan 1. 3X per 2. Lalu kita kalikan silang. Nah, ini kali sini, yang ini kali ini. 2 kali X plus 5 sama dengan 1 kali 3X. Maka hasilnya 2X plus 10 sama dengan 3X. Yang ada X-nya kita pindah ke ruas kiri. 2X min 3X, ini plus pindah ke ruas kiri jadi min. Sama dengan 10 dari ruas kiri pindah ke ruas kanan, maka dia jadinya
min, jadi min 10. 2 min 3 min 1 sama dengan min 10, sehingga X sama dengan min 10 per min 1. X sama dengan 10.